Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Di sini terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Adapun terdiri dari saya, Eki Suci Lestari dari SDN Kalapa 23, rekan-rekan saya, Siti Watini dari SMA Negeri 1 Sumberjaya, dan Meli dari SDIT Tazkiyah Insani. Kita mulai percakapan pra-observasi coaching. Assalamualaikum, apa kabarnya nih Bu Siti? Waalaikumsalam Bu Eki, baik, alhamdulillah. Bu Eki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Meli, saya ingin melakukan tanya jawab dulu ya Bu. Oh ya, silakan Bu Eki. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Ibu melakukan coaching. Saya ingin mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian yang akan digunakan dalam pengamatan kegiatan coaching nanti. Pada kegiatan coaching ini, saya sebagai pengamat ingin melihat dan menilai kesesuaian antara coach dan coachee dalam melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, nanti apakah Ibu sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka, terus nanti bagaimana coachee bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, Ibu Siti jangan lupa nih bahwa dalam kegiatan coaching ada prinsip-prinsip yang digunakan yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu? Ya, siap Bu Eki. Iya, ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama, pada kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Eki. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, pasense, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu Eki. Oke, pertanyaan kedua ya Bu, Ya, kompetensi mana yang secara nanti spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, berarti Ibu akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Indikator apa nih yang diinginkan Ibu dalam mewujudkan ketercapaian dan tujuan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya wujudkan adalah saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari masalahnya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Itu Bu Eki. Semoga nanti pas pelaksanaannya berjalan lancar ya Bu Siti sama Bu Meli. Amin. Saya silahkan pada Bu Siti dan Bu Meli untuk melakukan coachingnya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya Bu Meli? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah. Ini Bu Meli katanya ada yang mau dibicarakan ya? Oh iya betul Bu. Silakan kalau ada permasalahan, mungkin waktunya 10 sampai 15 menit saja ya Bu ya. Cuma sebentar.
Baik Bu, kemarin ini saya mengalami kebimbangan ya terkait pengkondisian di kelas, terutama untuk anak yang tantrum gitu. Jadi pengkondisian di kelas itu kurang maksimal. Hmm, jadi Bu Meli sering mengalami kondisi kelas yang kurang maksimal ya, anak tantrum ketika pembelajaran berlangsung, begitu Bu Iya, Meli? betul sekali Bu. Iya, betul sekali Bu. Oh. Kita cuma punya waktu sebentar nih Bu Meli dalam obrolan kali ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Meli dapatkan? Yang ingin saya dapatkan tentunya ya kondisi di kelas lebih kondusif gitu ya, dan saya juga bisa menangani terutama untuk anak-anak yang tantrum, sehingga proses pembelajaran di kelas itu lebih lancar dan juga nyaman untuk anak-anak yang lain tentunya. Oh ya, kalau dari pengamatan Bu Meli, yang menyebabkan murid Ibu menjadi tantrum dan mengapa murid tantrum itu bisa menjadikan suasana belajar menjadi tidak kondusif? Nah, kira-kira Ya. bagaimana? Jadi, yang tantrum itu kan anak kebetulan saya memang mengajar di kelas 1 ya, Bu, ya. Dan di kelas 1 itu kan ada peralihan mungkin ya dari TK ke SD. Jadi ada ada hal saja yang tidak terduga, yaitu misalnya ada yang ketika belajar, tahu-tahu misalnya ada yang rebutan, penghapus kah, ataukah ada yang ngejek kah, begitu. Jadi kadang suasananya ya, tidak tertentu gitu, Bu, penyebabnya tuh. Namun ada beberapa ketika kenanya mungkin kepada salah satu siswa, yang memang mungkin sosial emosionalnya masih butuh proses gitu ya, dalam mengendalikan emosionalnya. Jadi sehingga ketika ada apa-apa tuh langsung marah gitu, langsung Hmm. memukul teman, yang akhirnya ketika saya mengajar, ya, otomatis harus mengkondisikan terlebih dahulu gitu ya, dan akhirnya pembelajaran terhenti sebentar gitu. Kalau misalnya, apa namanya tuh, anak tersebut belum bisa dikondisikan gitu kan, otomatis kan, agak cukup lama gitu mengkondisikan proses pembelajaran gitu. Akhirnya ya efeknya ke anak-anak yang lain gitu. Hmm. Nah, kondisi di kelas lebih kondusif. Kira-kira nih, selain itu apalagi Bu? Selain Ibu mengkondisikan di kelas lebih kondusif? Ya, betul Bu Siti. Jadi, yang pernah saya lakukan tuh yang pertama ya ngobrol dulu begitu ya, dari hati ke hati kepada Hmm. siswa tersebut, istilahnya ya ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu, namun jika memang terus berulang-ulang, karena kemarin memang berulang-ulang ya Bu ya, jadi saya mencoba untuk mengkomunikasikan kepada orang tua juga, terkait apa yang terjadi di sekolah, jadi mencari apa penyebabnya gitu. Yang mengakibatkan, apa namanya tuh, emosinya mungkin agak meledak-ledak. Jadi akhirnya ya saya mencoba mengkomunikasikan kepada orang tua, kemudian di sekolah tentunya saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan, tentunya pendekatan ya dengan ngobrol gitu, walaupun misalnya memang untuk kelas 1, butuh bahasa yang berbeda dengan anak-anak yang mungkin di kelas atas begitu ya. Jadi pelan-pelan, kemudian diberikan pemahaman, kemudian dimotivasi, ketika ada apa-apa mungkin bisa bercerita terlebih dahulu, tidak untuk marah-marah terlebih dahulu, mungkin itu, Bu. Ya, duh, ini ya apa, anak tantrum itu ya baguslah Bu Meli bisa mengkondisikan gitu ya, dapat berusaha untuk mengkondisikan di kelas lebih baik lagi, lebih kondusif. Nah, andaikan nih kondisi di kelas, keadaan dengan kondusif, itu ada di level 10 nih, bila ada penilaian ya di level 10, Ya. keadaan kelas kondusif gitu. Nah, kira-kira kondisi kelas Bu Meli itu sekarang dalam kondisi level berapa tuh Bu Meli? Kondisi saat ini sepertinya kalau dari rentang 1 sampai 10 mah di posisi 5 ya, Bu, ya? Hmm, ya, posisinya ada di angka 5. Ya Iya. menurut Ibu apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Kendalanya
karena lumayan membutuhkan waktu yang ekstra ya Bu ya, saya untuk mengkondisikan kelas ketika ada anak yang tantrum atau marah-marah, karena kondisinya marah-marahnya itu berbeda dengan, teman-teman atau anak-anak siswa-siswa yang lain gitu, yang membutuhkan ekstra untuk pendekatan yang luar biasa karena, apa namanya tuh, untuk mengendalikan emosinya tuh perlu ekstra banget, ngobrol, terus dipindahkan ke ruangan yang lain, yang akhirnya saya mungkin, sedikit meninggalkan kelas gitu, ketika memang tantrumnya sudah bisa menyakiti orang lain, bahkan mungkin bisa merusak benda-benda yang ada di sekitar, Iya, gitu, Bu. ya, ya. Banyak juga tantangannya ya, Bu. Iya, Bu, Oke, nah Ibu sendiri nih, kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya, Bu ya? Ibu butuh Mel ingin proses lihat sepertinya, Mas. murid-muridnya berada di level berapa nih untuk pengkondisian anak tantrum di kelas hingga penanganannya dapat menciptakan situasi kondusif dalam belajar. Sepertinya mungkin di tahap level 8 begitu ya, Bu, ya. Karena mungkin butuh waktu ya, Bu, ya. Kalau pengennya sih 10 sih, Bu, ya. Iya, Cuman, untuk saat ini mungkin berproses, bertahap, bisa di level 8. ya. Nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level 8? Untuk mencapai level 8 tentunya ya tadi, saya melakukan pendekatan kepada siswa dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak, kemudian dimotivasi tentunya, diberikan apresiasi sekecil apapun, kemudian tentunya, saya mencoba untuk mengintegrasikan, sosial emosional ke dalam proses pembelajaran, agar mungkin tidak hanya siswa yang tantrum saja yang mendapatkan istilahnya mungkin perhatian, yang mendapatkan mungkin support, bagaimana cara mengendalikan sosial dan emosionalnya. Jadi, tahap yang terakhir tadi, saya ingin mengintegrasikan sosial emosional ke dalam proses pembelajaran, sehingga semua siswa, mempunyai kompetensi di bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana, proses kesadaran dirinya, dan bagaimana hubungan relasi yang baik dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Ya. Nih, sekarang ke rencananya nih, Bu. Kalau dari pengamatan Ibu, rencana Ibu Iya. ingin melakukan tindakan apa supaya ada murid yang tantrum, situasi dan kondisi belajar tetap kondusif? Yang pertama, tentunya saya juga berkolaborasi begitu ya dengan rekan sejawat, mengkomunikasikan beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Kemudian di dalam kelas itu kebetulan memang saya mengajar di kelas 1 ada pendamping juga, jadi mungkin bisa mengkomunikasikan dengan pendamping terkait tahapan-tahapan nanti yang akan dilakukan agar satu frekuensi begitu dalam menangani anak yang tantrum. Kemudian ya tetap melakukan komunikasi dengan orang tua supaya nanti kondisi di rumah juga bisa disupport dan saya juga bisa menemukan permasalahan, pada siswa tersebut kebutuhan apa mungkin yang memang, dibutuhkan oleh siswa tersebut di kelas. Jadi apakah itu hanya memang mencari perhatian ataukah karena memang butuh teman, begitu. Hmm, ya, betul tuh. Kemungkinan nih yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Bu? Berkolaborasi atau melakukan komunikasi dengan orang tua? Untuk tahap sekarang mungkin bertahap ya, Bu, ya. Ya. Secara sistematis saya ingin mencoba dulu melakukan pendekatan dengan siswa, kemudian Hmm, setelah lakukan pendekatan dengan siswa, nanti saya mengkomunikasikan dengan orang tua, apa saja yang sudah saya lakukan di kelas. Tahap yang ketiga nanti saya mengkomunikasikan dengan rekan saya yang ada di kelas, terkait pengkondisian dan rencana saya, dan tentunya saya juga langsung di dalam proses pembelajaran nanti mengintegrasikan, kompetensi sosial emosional untuk di modul ajar ataupun rencana pembelajaran untuk selanjutnya. iya. Jadi yang akan Ibu lakukan itu ya pendekatan dengan siswa, mengkondisikan dengan orang tua, ya ada komunikasi dengan orang tua. Nah, Ya, nih kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? insya Allah secepatnya ya, Bu, ya. Karena saya juga ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan di kelas. Iya. Kira-kira nih,
siapa yang bisa membantu untuk melakukan kegiatan ini, Bu Meli? Ya tentunya yang pertama anak-anak juga gitu ya, kondisikan semuanya, siswa di kelas, yang kedua rekan, dan yang ketiga tentunya perlu sekali kerjasama dari orang tua, begitu. Iya, baiklah. Kita ada di penghujung coaching nih, Bu Meli. Kira-kira Ya, apa Bu. yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Yang didapatkan dari obrolan ini saya lebih tercerahkan kembali ya. Ternyata ada beberapa perencanaan yang secara bertahap yang harus saya lakukan nanti dan mencoba untuk mengimplementasikan apa namanya proses pembelajaran yang tidak hanya secara kognitif saja gitu, tapi saya terpikir tadi untuk bisa mengintegrasikan terkait dari sikap kemudian apa namanya kompetensi siswa di dalam mengendalikan emosionalnya. Begitu, Bu. Ya, oke. Nih, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Meli. Saya ingin Baik, Bu. mendengarkan cerita Ibu setelah Ya. melakukan aksi rencana Ibu. Eh, Mungkin itu saja untuk kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum, Bu Meli. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Ini Bu ya. Meli, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu nih sama Ibu. Saya ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang akan digunakan dalam pengamatan ketika coaching ini. Pada kegiatan coaching ini, saya sebagai pengamat ingin melihat dan kemudian menilai kesesuaian coach dan coachee melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka? Bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach? Nah, Ibu jangan lupa bahwa dalam kegiatan coaching ada prinsip-prinsip yang digunakan, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, begitu Bu. Ya, baik, Bu. Oke. Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga. Yang pertama, pada kegiatan nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya tentunya yang pertama itu yaitu presence ya Bu ya, kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan yang tentunya berbobot. Oh Begitu ya, Bu. ya. Pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Tentunya kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya Bu, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator Ya apa Bu, nih yang diinginkan Ibu dalam mewujudkan ketercapaian dan tujuan dalam proses coaching kali ini? ya indikator yang saya inginkan ketika coaching itu tentunya saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi begitu ya Bu dari permasalahannya dan juga menemukan bagaimana langkah-langkah di dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, demikian dulu ya Bu untuk pertanyaan-pertanyaan para observasi ini. Silakan Ibu untuk melakukan coachingnya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eki, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di pagi hari ini di sela-sela kesibukannya begitu ya. Mungkin apa namanya pada pagi hari ini saya menanyakan dulu nih bagaimana kabarnya Bu Eki? Alhamdulillah baik Bu Meli.
Bu Meli sendiri gimana nih Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik, begitu ya Bu ya. Baik, Bu, karena waktunya mungkin terbatas ya, kita cuman punya waktu sekitar 15 menit, begitu ya. Nah, Ya. kira-kira di pagi hari ini nih, ada yang ingin Ibu bicarakan di pagi hari ini, apakah biar apa nih, percakapan untuk hari ini, begitu? Gini nih Bu, eee, seperti yang telah, kemarin sedikit kita singgung ya di, WhatsApp tuh, saya nih punya permasalahan nih. Saya tuh, guru kelas ya Bu ya, di kelas saya tuh ada 32 siswa. Nah, permasalahannya gini nih Bu, dari 32 siswa ini nih, sebagian besarnya seringkali tidak mengerjakan tugas tepat waktu tuh Bu, kalau dikasih tugas, gimana ya? Oh gitu. Jadi ada beberapa murid Ibu ya, yang sebagian mungkin tidak mengerjakan tugas begitu ya? Iya, sepertinya dari mereka itu terlihat kurang semangat gitu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh saya. Begitu ya. Nah, kita cuma punya waktu 15 menit ya dalam obrolan ini. Kira-kira nih Bu Eki, apa yang ingin Bu Eki dapatkan dari perbincangan kita pagi ini? Karena, permasalahannya tadi bahwa murid-murid, saya tuh, sebagian besarnya kurang tepat waktu ya dalam mengerjakan tugas. Jadi saya ingin sekali dari obrolan kita ini, saya mendapatkan solusi bagaimana agar murid-murid saya itu selalu mengerjakan tugas, tepat waktu dan memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu, Bu. Oke deh, supaya nanti murid Bu Eki nih semangat, kemudian di dalam mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar, begitu mungkin ya Bu ya? Iya ya, seperti itu, supaya motivasi belajarnya itu tinggi dan supaya, mereka dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah saya, tentukan gitu, Bu. Oke, baik baik baik. Kalau dari pengamatan Bu Eki nih, mengapa ya murid yang sebagian besar itu mungkin ya sering tidak mengerjakan tugas, dan murid yang dikatakan mungkin memiliki motivasi yang apa, motivasi belajar itu seperti apa sih Bu tadi? Mmm, sepertinya, mereka seringkali tidak mengerjakan tugas tepat waktu itu karena kurang motivasi dari para orang tuanya, dan mungkin juga mereka kurang bisa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terus menurut saya, murid yang dikatakan memiliki motivasi, belajar tinggi itu, apabila mereka aktif dalam belajar, baik, bertanya di kelas saat pembelajaran maupun, mengerjakan tugas-tugas, secara tepat waktu yang diberikan oleh saya, Bu. Baik, saya, apa namanya, menyimak itu bagaimana, mereka tidak mengerjakan tugas itu karena kurang motivasi begitu ya Bu ya? Dan juga Iya, kerjasama dari orang tua di rumah ya? Nah, iya. sekarang menurut Bu Eki nih, yang dikatakan termotivasi, dalam belajar itu adalah murid yang sering bertanyakah, dan mengerjakan tugas tepat waktu, terus selain itu apalagi nih? Apalagi ya, mungkin yang dikatakan murid yang, termotivasi tinggi dalam belajar itu, yang memiliki catatan materi yang lengkap mungkin di bukunya? Oke. Nah, kalau dari tadi identifikasi atau ciri-ciri yang disebutkan sama Bu Eki itu ya, yaitu aktif bertanya, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu merupakan murid yang ideal sepertinya begitu ya? Iya, iya, Nah, iya 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 iya, iya. idealnya ada di 10, tapi kalau menurut saya, mencapai 10 itu agak sulit gitu, kondisinya sekarang tuh murid-murid, saya tuh, mungkin masih di level 5 kayaknya kalau idealnya 10 tuh, Bu. Mungkin dilihat-lihat tuh kondisi, pembelajaran atau, siswa yang termotivasi tinggi dalam belajar, terus mengerjakan tugasnya tepat waktu itu masih ada di posisi angka 5 tuh.
Oh, begitu. Jadi memang sih idealnya itu kan di angka 10 mungkin ya. Nah, Hmm, sekarang kalau misalnya tadi, Bu Eki bilang dari angka 1 sampai 10, terus posisinya sekarang ada di angka 5 begitu ya. Nah, ya. menurut Bu Eki apa kendalanya gitu sehingga Bu Eki langsung tadi, ketika dari rentang 1 sampai 10, "Oh ya posisi saya itu berada di angka 5," begitu? Eee, Kendalanya ya mungkin karena faktor keluarga tadi ya dan, sepertinya lingkungan juga berpengaruh, eee, atau juga mungkin, yang menjadi kendala adalah kemampuan murid dalam mengerjakan tugasnya juga belum maksimal gitu. Oh, ya. Luar biasa ya banyak sekali tantangannya ya Bu Eki ya? Iya Nah, nih, oke. Bu. Sekarang nih, kalau misalnya menurut Bu Eki sendiri nih, kalau tadi di angka 10 mungkin sepertinya ya, agak Ya. susah dan butuh proses mungkin ya. Nah, sekarang mungkin Bu Eki ingin melihat, murid-murid itu berada di level berapa dan untuk ketepatan mengerjakan tugas dan juga motivasi belajar tadi? Sepertinya, di angka 7 juga menurut saya udah baik nih. Di angka 7 ya? Oke deh. Kalau misalnya di angka 7 nih, apa yang bisa Bu Eki lakukan untuk mencapai posisi di angka 7 itu? Sebenarnya hal itu nih, Bu, yang, lagi saya pikirkan gimana gitu untuk mencapai angka 7 itu. Oke deh. Berarti kalau dari pengamatan, nah, rencana, apa namanya, murid-murid Ibu ingin diperlakukan itu seperti apa gitu saat belajar nanti? Nah, supaya saat diberikan tugas, siswa itu mau mengerjakan tepat waktu dan juga motivasi untuk belajarnya juga bisa menjadi meningkat. Nah, bagaimana, Bu? Sebenarnya mungkin harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua meski via WA. Jadi maksudnya guru bisa meningkatkan murid untuk mengerjakan tugas melalui pemberitahuan kepada orang tua murid. Atau bisa juga dengan membuka layanan tanya jawab, mengenai tugas yang diberikan via WA bagi murid yang belum memahami atau belum bisa mengerjakan tugasnya. Atau ada juga cara lain yaitu dengan membuat, eee, murid menjadi beberapa kelompok belajar nih di, tempat atau di lingkungan terdekatnya. Ya, luar biasa ya, betul itu Ibu ya. Jadi kita itu memang perlu kolaborasi gitu kan dengan orang tua, bersinergi dengan orang tua, atau bagaimana nih terkait nantinya membentuk kelompok belajar, Bu? Iya, jika kita berkomunikasi dengan orang tua murid secara setidaknya mereka akan mengingatkan anaknya untuk mengerjakan tugas, apalagi jika mereka mau membimbing anak-anaknya sekalian dalam mengerjakan tugasnya. Adapun jika masalah ini diatasi dengan pembentukan kelompok belajar juga sepertinya bisa, yakni dengan, bisa mereka itu saling mengingatkan gitu dalam mengerjakan tugas dan saling berbagi pemahaman. Oke, nah dari tadi yang Bu Eki sampaikan nih, kemungkinan dalam waktu dekatkah, mana yang akan dilakukan oleh Bu Eki nih, yang terlebih dahulu? Sepertinya, saya lebih condong pada kolaborasi dengan orang tua murid sih, Bu. Oh gitu, oke berarti kolaborasi dengan orang tua murid dengan mengkomunikasikan juga ya tadi ya. Nah kira-kira nih, kapan hal tersebut dilakukan oleh Bu Eki? Sepertinya, secepatnya nih dalam minggu-minggu ini akan saya lakukan. Oke, minggu-minggu ini ya, berarti harus secepatnya mungkin ya Bu Eki ya? Iya. Oke, nah kira-kira nih, siapa yang dapat membantu Bu Eki di dalam melakukan kegiatan itu? Saya pikir, yang dapat membantu terlaksananya kegiatan ini tentunya, para siswanya juga dan, yang paling utama adalah, orang tua siswanya. Oke, ya. Nah, baiklah, Bu Eki nggak terasa nih ya, kita sudah Iya. di penghujung sesi, begitu ya. Nah, ada nih pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan nih ya. Apa yang dapat Ibu Eki dapatkan gitu ya dari perbincangan kita pagi hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu, yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa, supaya Hmm, murid-murid dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan memiliki semangat belajar yang tinggi, sekarang sudah oke. terpecahkan.
yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua murid. Terima kasih banget Bu, udah memberikan pencerahan nih. Oke deh Bu Eki, senang sekali ya kita bisa berbagi pada pagi hari ini gitu ya. Nanti mungkin kita agendakan lagi ya perbincangan kita. Saya juga ingin tahu nih progres selanjutnya ya, bagaimana Ya. nanti ketika Bu Eki memang sudah melakukan tahapan tadi yang sudah Bu Eki ceritakan, nanti bagaimana juga Bu Eki bisa apa namanya sudah berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Eki. Terima Ya, kasih ya. iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum, Bu Meli. Waalaikumsalam Bu. Ya, Ibu baru saja melakukan coaching ya dengan Bu Eki. Iya, betul Bu. Nah, Tadi saya baru melakukan coaching dengan Bu Eki. nah, dari hasil simakan saya terhadap kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Ya, kompetensi yang tadi saya lakukan yaitu dengan cara mungkin lebih memahami prosesnya gitu sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Ya, tentunya dengan menggunakan alur tirta ya, Bu ya. Iya, betul. Saya menggunakan alur Tita, kemudian dilakukan dengan lengkap dan tentunya tadi prinsip-prinsip coaching ya apa namanya yang saya lakukan juga begitu, Bu. Ya. Nah, Ibu dari observasi saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Alur tirtanya sudah dilakukan dengan benar dan lengkap. Selain itu, prinsip-prinsip coachingnya juga sudah terlihat. Yakni di antaranya Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching, sudah menunjukkan prinsip kemitraan juga, serta telah memaksimalkan potensi coaching. Terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu mungkin dengan cara memahami lagi ya prosesnya sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Karena tadi coaching yang sudah saya lakukan itu insya Allah dengan menggunakan alur Tita, bagaimana menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alurnya itu mungkin bisa lebih menggali coaching untuk menceritakan bagaimana permasalahan dan menemukan solusinya. Begitu, Bu. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya, Ibu ya. Amin ya Eh, rabbal alamin. Iya, Bu. ya. Demikian pasca observasi hari ini, kita semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Ibu sendiri apa kabar nih? Saya alhamdulillah baik nih Bu. Alhamdulillah baik, Bu Eki. Terima kasih ya. Nah, Bu Eki, sebelum kita melakukan coaching ya, atau Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sama Ibu. Nah, saya terutama ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian ya, yang akan digunakan nanti di dalam pengamatan kegiatan coaching ini, begitu. Nah, Baik. pada kegiatan coaching ini nanti saya sebagai pengamat begitu ya, observer, ingin melihat, dan juga nanti kemudian ingin mungkin memberikan, penilaian kesesuaian coach dan juga coachee di dalam melakukan coaching, tentunya dengan menggunakan alur Tita begitu ya, Bu, ya. Nah, nanti apakah coach-nya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka, kemudian nanti bagaimana juga coachee merespon begitu ya, pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, nanti Bu Eki jangan lupa juga nanti ya, bahwa mungkin di dalam kegiatan coaching itu ada beberapa prinsip, yang memang harus digunakan begitu ya, terutama mungkin yang pertama yaitu terkait dengan proses dan juga memaksimalkan potensi, dari coachee begitu, Bu. Oke, siap Bu.
Selanjutnya Oh iya Bu, nanti ada beberapa pertanyaan begitu ya yang ingin saya tanyakan juga begitu ya. Yang pertama mungkin ya, pada kegiatan ini nanti kompetensi apa begitu ya yang ingin Bu Eki kembangkan di dalam proses coaching ini? Sepertinya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke deh. Pertanyaan selanjutnya ya, yang kedua, bagaimana nih terkait kompetensi mana, yang secara spesifik mungkin ya, yang ingin Bu Eki kembangkan gitu di dalam kegiatan coaching ini? Untuk, kompetensi, spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke deh. Kemudian yang terakhir nih ya, Bu, ya, tadi yang sudah Bu Eki sampaikan terkait indikatornya nih ya. Indikator apa nih yang ingin, Bu Eki wujudkan terutama dalam ketercapaian dan juga, mencapai tujuan di dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya sebagai coach, ingin, coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke deh, berarti ingin menemukan solusi ya, dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu Eki, mungkin untuk saat ini cukup sampai sini terlebih dahulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan praobservasi ini mudah-mudahan bisa menjadi persiapan awal buat Bu Eki. Nanti mangga silahkan Bu Eki untuk melakukan coachingnya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Eki. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti. Ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya pagi ini. Ada yang ingin saya sampaikan Bu. Oke, silahkan Bu Siti, tapi kita cuma punya waktu 10 sampai 15 menit sepertinya ya. Apa nih yang, Ibu ingin bicarakan nih dengan saya? Begini nih Bu, saya punya permasalahan terkait rekan guru di sekolah. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, penyampaian materi, masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Kalau saya garis bawahi nih, permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif, sepertinya gitu ya, Bu, ya? Ya, betul. Jadi kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajarannya masih yang lama saja, Bu. Oh, begitu ya. Kita cuman punya waktu pendek nih, Bu. Dalam obrolan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan nih? Dari percakapan ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke. Nah, jadi yang, Ibu harapkan adalah adanya perubahan dalam proses penyampaian materi, di kelas dari setiap gurunya ya? Jadi perubahan apa nih yang ingin Ibu dapatkan nih? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sedang marak digunakan oleh guru-guru, atau sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Oke. Dari yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa pembelajaran yang, bervariatif adalah pembelajaran yang menggunakan metode atau model pembelajaran yang, bervariatif juga ya. Itu bisa dikatakan, ideal kalau misalkan sudah tercipta, pembelajaran yang seperti itu. Kira-kira ideal itu kan berada di level 10 nih. Nah, namun kira-kira nih,
di sekolah Ibu dengan kondisi seperti itu, sekarang ada di level berapa nih? Sepertinya masih ada di level 5, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi agaknya sulit, sehingga masih di level 5, Bu. Pada kondisi saat ini, kira-kira di level berapa nih Ibu, bila ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, karena kalau sudah level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit, mengingat kebanyakan guru-guru senior tadi ya. Jadi mungkin level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, sebenarnya, kalau misalkan dari level 5 ke level 7 nih ya, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencananya perubahan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru face to face secara bergantian, mungkin begitu, Bu. Oh, berarti Ibu akan, berencana dengan mentoring dan pendampingan individu ya? Selain itu, kira-kira ada lagi nggak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman, eee, merasa nyaman, dalam, penyampaian, perubahan yang akan Ibu laksanakan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan konsultasi dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum, membuat semacam pelatihan atau workshop gitu, Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan mentoring ya? Atau pendampingan dan pelatihan atau juga workshop. Namun dari ketiganya itu nih Bu, yang, lebih cepat Ibu realisasikan kira-kira yang mana nih? Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau workshop perlu persiapan matang, perlu waktu yang tidak sebentar, perlu biaya dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini saya lebih nyaman melakukan dengan guru-guru itu adalah mentoring. Oke, mentoring ya Bu. Nah, Ya. kira-kira, dalam pelaksanaan mentoring ini nih Bu, Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa gitu? Ada sih, nanti saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah saya ada guru TIK, Bu Tineka, dan Pak Bambang. Oke, berarti Ibu melakukan mentoring ini ingin berkolaborasi dengan rekan kerja ya, Bu? Iya, iya Bu. Ya, kira-kira kapan nih Ibu dapat merealisasikannya? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah dan mencoba merealisasikan mentoring ini. Oke, seru sekali nih percakapan kita, pagi ini. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, dibantu juga oleh rekan kerja di sekolah dengan memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, Ibu sudah ada gambaran berarti ya, bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Nah, nanti saya akan tunggu kabarnya lagi Bu, setelah melakukan mentoring, apakah ada perubahan atau enggak. Semoga, mentoring yang Ibu lakukan berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu, kita akhiri saja ya, percakapan percakapan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Eki, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Mel.
Alhamdulillah baik nih Bu Mel. Alhamdulillah. Ya, baik, Bu Eki, baru saja Bu Eki melakukan coaching begitu ya dengan Bu Siti. Nah, dari hasil tadi saya menyimak begitu ya terhadap kegiatan coaching yang telah Ibu Eki lakukan, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan begitu kepada Bu Eki. Nah, yang pertama yaitu apa saja yang sudah Bu Eki lakukan pada kegiatan coaching terkait apa namanya ketercapaian ya tentunya dari indikator yang Bu Eki inginkan. Pada proses coaching ini saya sudah melakukan teknik coaching sesuai dengan alur Tirta, yang diantaranya saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan coach pada permasalahannya, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut saya pikir sudah bisa menggali coach untuk bisa menceritakan permasalahan yang kemudian coach sendiri bisa menemukan solusi-solusinya, Bu. Oh, iya. Nah, Bu Eki, dari hasil observasi saya tadi, Bu Eki itu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, ya, dan menggunakan alur Tita yang tentunya dilakukan dengan tepat, benar, dan juga lengkap, begitu ya. Nah, selain itu juga prinsip-prinsip coachingnya juga sudah sangat terlihat, yakni itu diantaranya Bu Eki juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya, untuk coaching. Kemudian sudah, apa namanya, menunjukkan beberapa prinsip-prinsip kemitraan begitu ya. Nah, serta telah bisa memaksimalkan tentunya potensi yang dimiliki oleh Koci. Nah, terakhir nih Bu Eki dari saya, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eki kembangkan berdasarkan hasil apa namanya tadi melakukan coaching? Hal yang ingin saya kembangkan yaitu proses coaching yang lebih baik lagi, salah satunya dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya dapat membantu coach menemukan solusi dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke deh, ya begitu ya Bu ya. Baik, semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan jauh lebih baik lagi. Baik, Bu Eki. Amin. Iya, Amin. Ya, baik Bu Eki, saya akhiri sesi ini mungkin ya dari pasca observasi nanti kita semoga apa yang kita bicarakan hari ini, bincang-bincang pagi ini semoga bisa bermanfaat buat kita. Nah, saya tutup. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.